Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Buston Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan nih kepada Bapak Ibu semua sebuah informasi. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah melihat video sebelumnya, yaitu tentang kasus yang terjadi di Madinah, yaitu kasus terkait dengan adanya perekrutan P3K di tahun 2023 kemarin. Seperti apa sih kasusnya? Kelanjutan dari kasus tersebut coba kita bahas di sini Bapak Ibu semua, karena ini terkait dengan honorer juga. Jika ada tanggapan nantinya silakan tanggapi di kolom komentar di bawah. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STDD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita bahas dan kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan memberi informasi terkait dengan perkembangan kasus, yaitu kepala dinas yang dimana tertangkap OTT dengan adanya P3K kemarin. Nah, Bapak Ibu mungkin mengetahui ini bahwasanya di Kabupaten Madinah tersebut salah satu kadisdiknya di situ beliau menginformasikan atau didemo oleh demonstrasi terkait dengan adanya seleksi P3K yang tidak fair. Seperti apa kelanjutannya coba kita lihat bersama-sama, nanti Bapak Ibu bisa tanggapi seperti apa tanggapan Bapak Ibu semua. Coba kita langsung bacakan. Di sini beritanya saya ambil atau saya kutip dari beritahuta.com dengan informasi Kepala Dinas Pendidikan Madinah ditetapkan sebagai tersangka kasus seleksi P3K. Di sini sebenarnya Jumat 12 Januari tahun 2024 kemarin. Nah, Medan beritahuta.com. Tim Tipikor Ditreskrim Poldasu menetapkan DHS Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada kegiatan seleksi P3K di daerah ini. Ia juga resmi ditahan di rutan Mapoldasu sejak Jumat 12 bulan 1. Jadi resmi jadi tersangka sudah kepala dinas di Mandailing Natal tersebut. Nah, kronologinya seperti apa kok bisa ditetapkan sebagai tersangka? Coba kita lihat Bapak Ibu semua. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Humas Poldasu Kombes Pol Hadi Wahyudi ketika dikonfirmasi wartawan via WhatsApp Jumat 12 bulan 1 tahun 2024 terkait dengan status hukum Kepala Dinas Pendidikan Madinah tersebut. DHS resmi ditahan hari ini. Sesuai dengan gelar perkara yang dilakukan penyidik Unit Tipikor Poldasu, DHS resmi ditetapkan tersangka. Kata Hadi Jumat 12 bulan 1 tahun 2024. Dia menjelaskan, saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Kemungkinan penambahan tersangka masih sangat memungkinkan. Penyidik masih melanjutkan proses, kita tunggu saja. Nah, ini buntut dari Bapak Ibu semua ketidakadilan yang terjadi, di mana nilai yang sudah ditetapkan tersebut itu ada yang turun, ada juga yang naik. Kalau yang naik wajar, mungkin ada SKTT. Tapi yang turun di sini perlu dipertanyakan, kenapa bisa turun? Seharusnya dengan adanya SKTT, nilainya tetap, yang naik ya tetap naik. Yang turun tidak mungkin, kan seperti itu. Karena sudah di live streaming kan oleh BKN, sudah ada di sertifikatnya pula Bapak Ibu semua. Nah, itu yang perlu dipertanyakan, kenapa bisa terjadi hal demikian. Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan Dolar Hafrianto alias DHS ditangkap tersangka atas kasus seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Setelah diperiksa, DHS pun ditetapkan menjadi tersangka atas kasus ini. Hasil gelar perkara, penyidik Tipikor Diskrimsus menetapkan DHS sebagai tersangka, kata Hadi. Mantan Kapolres Biak Papua itu mengatakan, selain DHS, sejumlah orang lainnya juga diperiksa soal kasus itu. Ada beberapa yang dalam proses kita mintai keterangan, jelasnya. Hadi membenarkan penangkapan DHS terkait dengan seleksi penerimaan P3K 2023. Dia juga tidak memerinci lebih jauh soal itu. Hadi menyebut
pihaknya masih mendalaminya. Terkait dengan seleksi kompetensi P3K, itu dugaannya terkait dengan jabatan fungsional di Madinah. Tapi semuanya masih berproses. Tim sekarang bekerja, mereka sedang mendalami ini semua, ujarnya. Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, saat itu DHS diamankan di Panyabungan ketika tim Tipikor Poldasu di bawah pimpinan Kompol Ramli Sembiring melakukan penyelidikan adanya dugaan suap dan korupsi dalam penerimaan P3K guru tahun 2023 di Kabupaten Madinah. Kepala Dinas Pendidikan Madinah (DHS) sesuai dengan pemberitaan sebelumnya diamankan tim Tipikor Poldasu sejak Rabu 03.01.2024. Jadi dari tanggal 3 sampai dengan 12 sehingga ditetapkan. Jadi kemarin hari Jumat itu ditetapkan sebagai tersangka mungkin dengan barang bukti yang sudah ada atau barang bukti yang jelas-jelas ada, Bapak Ibu semua. DHS diamankan dalam kasus dugaan korupsi seleksi P3K di Madinah. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih. Ternyata ada kepala dinasnya justru mereka atau beliau ini melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan adaan penerimaan P3K. Kok berani sih? Kan seperti itu pertanyaannya Bapak Ibu semua. Padahal sudah jelas semuanya berdasarkan online, nilainya terpampang. Kenapa kok masih berani? Kan ini suatu hal yang bodoh. Beliau sudah PNS misalnya. Eman jabatannya kan seperti itu. Tapi saya kurang begitu paham sih. Coba Bapak Ibu semua tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.